Halo semua, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi teks laporan hasil observasi. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alin Gabriel Renata dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 2. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan nilai keterampilan materi teks laporan hasil observasi. Materi-materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama ada struktur teks laporan hasil observasi, yang kedua ada kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi, yang ketiga ada perbedaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, dan yang terakhir contoh teks laporan hasil observasi. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Pada pembukanya, berisi informasi secara umum tentang objek yang akan dikaji atau dibahas, dan menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan bagian yang mengandung rincian lebih dalam tentang objek yang telah diamati. Rincian tersebut dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek yang diamati. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam laporan. Yang terakhir, ada kesimpulan atau penutup. Merupakan bagian yang berisikan rincian akhir yang singkat dan padat. Biasanya, kesimpulan dan deskripsi manfaat disatukan menjadi satu bagian atau satu paragraf karena sama-sama menjadi akhir atau penutup dalam suatu teks laporan hasil observasi. Kemudian, saya akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata verba. Kata verba merupakan kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Verba aktif merupakan verba yang subjeknya melakukan pekerjaan atau menjadi pelaku. Verba aktif ini biasanya diawali dengan awalan atau prefiks me atau ber. Contoh katanya seperti membagi, mengelompokkan, bertanya, dan lain sebagainya. Verba pasif merupakan verba yang subjeknya dikenai pekerjaan. Verba pasif ini biasanya diawali dengan awalan atau prefiks per atau di. Contoh katanya terbagi, dikelompokkan, klasifikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang distribusinya setara dengan penggunaan kata kerja atau verba. Frasa verba adalah gabungan dua kata yang tidak berpredikat yang menggambarkan sebuah proses, perbuatan, atau kejadian. Contoh kalimat yang menggunakan frasa verba di dalamnya yaitu yang pertama ada Dea akan menulis dengan menggunakan pensil baru. Kemudian ibu tengah memasak nasi goreng di dapur. Lalu yang ketiga kalimat orang itu merusak dan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Pada kalimat yang pertama terdapat frasa verba yaitu akan menulis yang menjelaskan bahwa Dea akan melakukan suatu pekerjaan yaitu menulis. Lalu pada kalimat yang terakhir orang itu merusak dan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Terdapat frasa verba koordinatif pada kalimat tersebut, yaitu merusak dan menghancurkan. Yang dimana merusak dan menghancurkan adalah sebuah pekerjaan. Yang ketiga, laporan hasil observasi
Teks laporan hasil observasi menggunakan kata nomina. Kata nomina merupakan jenis kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau bentuk benda baik, benda abstrak maupun benda konkret. Benda konkret maksudnya adalah jenis benda yang wujudnya tidak terlihat secara fisik namun bisa dirasakan. Contohnya seperti udara, ilmu, kebaikan, ide, dan lain sebagainya. Kemudian, benda konkret. Benda konkret maksudnya adalah jenis benda yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat kasat mata dan bisa dirasakan. Contohnya, meja, sepatu, lemari, pintu, mobil, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada frasa nomina. Frasa nomina maksudnya adalah sekumpulan kata benda yang sengaja dibentuk untuk memperluas suatu kata benda. Dan dalam frasa nomina ini setidaknya mengandung satu kata benda. Contoh kalimat yang menggunakan frasa nomina ini, yang pertama ada kalimat, pada bulan pertama masa kuliah dulu terasa sangat berat bagiku. Kemudian ada semua murid baru memakai baju olahraga. Lalu kalimat yang terakhir, semua siswa dilarang memakai jam tangan. Pada kalimat pertama terdapat frasa nomina yaitu bulan pertama. Lalu pada kalimat kedua terdapat frasa nomina yaitu baju olahraga dan kalimat ketiga jam tangan. Lalu kaidah kebahasaan yang kelima ada kata adjektiva. Kata adjektiva ini merupakan kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata adjektiva merupakan kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contoh kata adjektiva ini seperti sehat, sakit, berat, ringan, tinggi, lambat, singkat, sering, jarang, larut, jauh, manis, asin, kuning, bulat, lonjong, kuat, lemah, lesu, kasar, dan lain sebagainya. Kata adjektiva ini memiliki sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Jadi contohnya seperti lebih sehat, lebih berat, lebih ringan, sangat ringan, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke kaidah kebahasaan yang keenam, yaitu kata konjungsi. Teks laporan hasil observasi menggunakan kata konjungsi. Kata konjungsi sendiri adalah suatu kata yang bisa menyatukan kata dengan kata lain menjadi sebuah kalimat yang utuh, atau kata penghubung yang dipakai untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat lain menjadi sebuah paragraf yang utuh. Contoh kata konjungsi ini yaitu sedangkan, namun, dan tetapi, sementara itu, selanjutnya, atau, supaya, kecuali, hanya, bahkan, dengan, serta, lalu, kemudian, jadi, ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala, dan lain sebagainya. Contoh kalimat yang menggunakan kata konjungsi yaitu Risa dan Wina belum mengerjakan tugas kelompoknya. Kata konjungsi yang digunakan dalam kalimat ini yaitu kata dan. Lalu lanjut ke kaidah kebahasaan ketujuh yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi, yaitu sinonim dan antonim. Sinonim sendiri merupakan kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Contohnya seperti membagi, mempunyai makna yang sama dengan mengelompokkan. Kemudian hewan mempunyai makna yang sama dengan binatang, dampak mempunyai makna yang sama dengan akibat. Lalu antonim berbeda dengan sinonim. Antonim sendiri memiliki arti yaitu kata-kata yang mempunyai makna berlawanan.
Contohnya seperti hidup berlawanan dengan mati, besar berlawanan dengan kecil, kuat berlawanan dengan lemah. Yang kedelapan, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya memiliki satu predikat dan hanya menjelaskan satu peristiwa saja. Kemudian, kalimat kompleks merupakan kalimat yang mengandung dua predikat dan berisi penjelasan mengenai dua buah peristiwa di dalamnya. Penjelasan mengenai kalimat simpleks dan kalimat kompleks akan saya jelaskan lebih dalam di materi mengenai perbedaan kalimat simpleks dan kompleks. Perbedaan pertama dari kalimat simpleks dan kompleks yaitu struktur kalimatnya. Pada kalimat simpleks hanya mempunyai satu predikat dan biasanya mempunyai pola SP atau subjek predikat, SPO atau subjek predikat objek, ataupun SPOK atau subjek predikat objek keterangan. Contoh kalimat simpleks yaitu ibu memasak. Di sini, ibu merupakan subjek dan memasak merupakan predikat. Dalam kalimat ini hanya terkandung satu predikat saja dan mempunyai pola SP, subjek predikat. Berbeda dengan kalimat simpleks, kalimat kompleks mempunyai dua predikat dan pola yang terdapat dalam kalimat kompleks lebih rumit. Contoh kalimat kompleks yaitu ayah akan menghadiahi adik sepeda jika adik belajar dengan sungguh-sungguh. Predikat yang digunakan dalam kalimat tersebut ada dua, yaitu akan menghadiahi dan belajar. Kemudian kita lanjut ke perbedaan yang kedua, yaitu penggunaan konjungsinya. Pada kalimat simpleks, tidak menggunakan kata penghubung dalam kalimatnya. Berbeda dengan kalimat simpleks, kalimat kompleks menggunakan kata penghubung untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Contohnya, pada kalimat simpleks, yaitu saya meraih peringkat pertama di kelas. Dalam kalimat tersebut tidak ada konjungsi sama sekali. Namun, pada contoh kalimat kompleks, terdapat kata konjungsi dan yang menggabungkan dua kalimat, yaitu saya sedang bermain dengan adik sedang membaca buku. Lalu, perbedaan yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Pada kalimat simpleks, hanya terdiri dari satu kata kerja atau proses utama dan menjelaskan satu kejadian atau peristiwa tunggal. Pada kalimat kompleks, terdiri dari dua kata kerja dan dua kejadian atau peristiwa. Contoh kalimat simpleks yaitu adik membeli buku di toko buku. Kata kerja yang digunakan hanyalah membeli dan kejadian yang dijelaskan dalam kalimat hanya satu, yaitu adik membeli buku di toko buku. Berbeda dengan kalimat simpleks, contoh kalimat kompleks di sini Sinta memasak air dan Rudi membersihkan halaman rumah. Kata kerja yang digunakan ada dua, yaitu memasak dan membersihkan. Kejadian yang dijelaskan dalam kalimat tersebut juga ada dua, yaitu Sinta memasak air dan Rudi membersihkan halaman rumah. Itulah perbedaan kalimat simpleks dan kompleks. Dan sekarang kita akan lanjut ke contoh teks laporan hasil observasi. Contoh teks yang saya lampirkan ini adalah contoh teks laporan hasil observasi mengenai komodo. Pada contoh teks ini, ada 3 struktur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu pernyataan umum yang terdapat pada paragraf pertama. Paragraf ini menjelaskan secara umum mengenai komodo, seperti menjelaskan bagaimana wujud dan ukurannya secara singkat, lalu pernyataan umum atau populer mengenai komodo, yaitu komodo merupakan hewan langka
yang sudah masuk kategori dilindungi. Kemudian yang kedua ada bagian deskripsi bagian yang meliputi paragraf kedua sampai paragraf kelima. Bagian ini menjelaskan lebih rinci dan detail mengenai komodo dengan menjelaskan wujud, ukuran, serta fungsi anggota tubuhnya dengan sangat rinci. Dan yang ketiga, ada deskripsi manfaat yang terdapat pada paragraf ke-6 atau paragraf terakhir. Pada paragraf terakhir dijelaskan manfaat keberadaan komodo ini bagi negeri kita, Indonesia. Dari contoh teks laporan hasil observasi tersebut, terdapat beberapa frasa nomina dan frasa verba yang terkandung di dalamnya. Ada frasa nominanya, yaitu reptil besar, hewan langka, satwa nasional, orang Indonesia, gigi komodo, cakar komodo, dan kekayaan negeri. Dan untuk frasa verbanya yang terdapat dalam teks tersebut, yaitu sudah dicanangkan, dilihat sekilas, sering menjulur, dan harus dipertahankan. Mengenai frasa nominanya, salah satu frasa nomina dalam teks tersebut adalah hewan langka. Mengapa hewan langka termasuk dalam frasa nomina? Pada kata hewan langka terdapat kata hewan yang menjadi kata benda utamanya, dan terdapat juga kata tambahan atau keterangan yang memperluas makna kata hewan ini, yaitu kata langka. Dan kata hewan langka ini masih sederajat atau masih punya distribusi dengan kata nomina. Dan untuk frasa verba sendiri memiliki pengertian yaitu gabungan dua kata yang tidak berpredikat yang menggambarkan sebuah proses, perbuatan, atau kejadian. Jadi, semua frasa verba di sini sudah menjelaskan sebuah perbuatan atau kejadian. Dan juga terdiri atas dua kata. Setelah menjelaskan materi-materi tersebut, saya mendapatkan manfaat dari mempelajari teks laporan hasil observasi. Saya dapat lebih memahami apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi, dan saya juga bisa menjadi lebih bisa mengerti apa saja yang terkandung dalam teks laporan hasil observasi, seperti strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Sekian presentasi dari saya. Ini adalah link-link sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan materi ini. Lalu aplikasi yang saya gunakan untuk membuat tampilan presentasi ini adalah aplikasi Canva. Sekian penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi dari saya. Terima kasih.